Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Rodo-Rodo Gila dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Bang Mimin di channel Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Rodo-Rodo Gila yang tentunya semakin hari semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Seperti biasa guys, sebelum lanjut ke pembahasan, untuk kalian yang baru menemukan ataupun baru bergabung dengan channel ini, dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bang Mimin berikutnya. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana saat ini Pak Ardi dan Bu Hera sangat mencemaskan keadaan Mika, yang dimana saat itu Pak Tony datang. Namun di saat itu suster melarang dirinya untuk masuk karena yang menunggui Mika hanya cukup 2 orang saja. Dimana saat itu Pak Tony pun memanggil Bu Hera dan mengajaknya pulang. Yang dimana saat itu Pak Ardi dan juga Bu Hera sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tony. Yang dimana saat itu Bu Hera mengatakan pada Pak Tony bahwa dirinya tidak mungkin pulang karena saat ini dirinya akan menunggui Mika. Dan di saat itulah Pak Ardi mengatakan kepada Bu Hera untuk pulang saja dengan suaminya tercinta. Biarlah Mika dirinya yang menjaganya. Yang dimana saat itu Bu Hera pun mengatakan bahwa Mika juga anaknya dan dirinya akan menjaganya. Dimana saat itu terjadilah pertengkaran antara Pak Ardi dan Bu Hera. Dan saat itulah Mika meminta tolong kepada mereka berdua untuk tidak bertengkar di depan dirinya. Bu Hera pun langsung terdiam, dan begitupun dengan Pak Ardi, yang dimana saat itu Bu Hera pun dipanggil oleh Pak Tony dan masih saja mengajak dirinya untuk pulang bersamanya. Dimana saat itu terlihat Mika sangat sedih karena bundanya harus pulang dan tidak menunggui ataupun menjaga dirinya. Yang dimana saat ini Pak Tony sedang bersama dengan Bu Hera, yang dimana saat itu Bu Hera mengatakan bahwa dirinya tidak akan pulang dan akan menjaga Mika karena Mika adalah anak kesayangannya. Dan Pak Tony pun mengatakan kepada Bu Hera bahwa dirinya melarangnya jika harus berduaan dengan Pak Ardi ataupun mantan suaminya. Dan di saat itulah Pak Tony mengatakan bahwa dirinya mengakui dirinya cemburu jika Bu Hera berdekatan dengan Pak Ardi. Dan Pak Tony pun mengatakan kepada Bu Hera jika dirinya masih mau bertemu dengan Mika, ada solusinya, dirinya harus ditemani oleh Kayla ataupun Nando. Dan di saat itulah Bu Hera mengatakan bahwa dirinya akan mengajak Kayla untuk pergi bersama dirinya. Dan di saat itulah Pak Tony menegaskan kepada Bu Hera jika Pak Ardi masih tidak mau menyerahkan Mika, maka Pak Ardi akan mencabut ataupun mengambil semua biaya rumah sakit untuk Mika, dan mengatakan bahwa Bu Hera tidak akan pernah bisa bertemu dengan Mika lagi. Dimana saat itu Bu Hera pun sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tony. Dimana saat itulah Pak Tony pamit kepada Bu Hera bahwa dirinya akan ada meeting yang sangat penting. Setelah Pak Tony pergi, Bu Hera pun mengatakan dalam hatinya bagaimana caranya agar Pak Ardi melepaskan Mika. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, yang dimana saat ini Mika sangat sedih dan meminta maaf kepada Pak Ardi ataupun ayahnya. Di mana saat itu Mika selalu merepotkan dirinya. Di mana saat itu Pak Ardi pun mengatakan bahwa dirinya lah yang bersalah kepadanya karena sudah membiarkannya bekerja di tong setan. Kalau saja Pak Ardi tahu dari dulu bahwa Mika bekerja di tong setan, dirinya tidak akan menyuruhnya.
Di mana saat itu Mika mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya hanya ingin membantu Pak Ardi untuk biaya sehari-hari dan juga biaya kuliahnya. Karena Mika tidak mau jika Pak Ardi hanya bekerja sendirian. Di mana saat itu Pak Ardi pun meminta maaf kepada Mika karena dirinya tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dan Mika pun mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur karena ayahnya merawat dirinya dengan baik. Dan di saat itulah Mika meminta ayahnya untuk tersenyum walaupun dirinya tidak bisa melihatnya. Dan Mika pun mengatakan bahwa Mika sangat senang jika melihat ayahnya tersenyum. Di saat itulah Mika pun baru teringat dan menanyakan kepada ayahnya tentang biaya rumah sakit. Dimana saat itu Mika pun mengatakan bahwa dirinya telah merepotkan ayahnya kembali. Ardi pun mengatakan bahwa Mika tidak perlu memikirkan hal itu terlebih dahulu. Sementara itu di adegan berikutnya di mana saat ini Bu Hera mengajak Kela untuk menjenguk ataupun menunggui Mika, yang dimana saat itu Bu Hera mengatakan kepada Kela bahwa saat ini Mika mengalami kebutaan. Dan Kela pun mengatakan kepada Bu Hera untuk apa dirinya menunggui Mika. Biarlah dia seperti itu karena itu semua adalah ulah dirinya sendiri. Karena saat itu Kela pun mengatakan kepada Bu Hera untuk apa Bunda menunggui Mika, biarlah ayah yang menjaganya, kan mereka berdua sama anak jalanan. Bu Hera pun sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan Kela dan mengatakan bahwa Mika itu adalah adiknya. Namun Kela tidak mau mengakuinya, yang dimana saat itu membuat Bu Hera emosi terhadap Kela dan memukulnya. Kela pun tidak percaya jika bundanya akan melakukan hal seperti itu kepada dirinya. Setelah itu Kela pun pergi meninggalkan Bu Hera. Bu Hera pun sangat sedih dengan sikap yang dilakukan oleh Kela terhadap Mika. Sementara itu di sisi lainnya yang dimana saat ini mata Mika sudah mulai membaik, yang dimana saat itu Mika pun sangat terkejut, dimana saat itu Pak Ardi ataupun ayahnya mengatakan bahwa Pak Tony telah membiayai semua biaya rumah sakit untuk dirinya. Dan di saat itulah Pak Ardi mengajak Mika untuk keluar karena Pak Ardi tidak ingin jika Mika terlalu banyak pikiran. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya yang dimana saat ini Bu Melanie dan Elpano baru saja mengambil sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan Mika. Dan Elpano pun sangat terkejut dan mengucapkan terima kasih kepada mamanya karena mamanya sudah sangat baik terhadap Mika dan mau menolongnya. Dimana saat itu Elpano mengatakan bahwa dirinya akan mencarikan taksi untuk mamanya. Yang dimana di saat Elpano mencari taksi, Bu Melanie pun dirampok oleh dua orang yang tidak dikenal. Bu Melanie pun berteriak dan meminta tolong, yang dimana saat itu Elpano pun sangat terkejut melihat mamanya ataupun Bu Melanie telah dirampok. Elpano pun segera mengejar rampok tersebut, yang dimana saat itu Elpano meminjam motor seseorang di sana. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya yang dimana saat ini Nando meminta Nico untuk mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh Alvaro, karena dirinya sudah sangat lelah karena Elpano selalu menuduh dirinya yang telah membunuhnya. Dan di saat itulah Nico mengatakan kepada Nando bahwa dirinya emang seorang badut dan juga
Chung Elpano yang mau disuruhnya untuk mencari siapa pelaku sebenarnya yang telah membunuh Alvaro. Dan Nando pun tidak terima dikatakan seperti itu oleh Nico, yang dimana saat itu Nando pun memberikan pelajaran kepada Nico, yang dimana saat itulah Nico mencoba memberontak kepada Nando, yang dimana saat itu Nico pun tidak berhasil kabur dari mereka semua. Setelah itu Nando pun membawa Nico dan memperlihatkan bahwa kakaknya Luna sudah disekap oleh mereka semua. Dan Nando pun mengatakan jika Nico tidak mau mengakuinya maka dirinya akan menghabisi kakaknya, ya dimana saat itu Nico pun masih tidak mau mengakuinya. Dan di saat itulah Nando meminta Kinan untuk mengambilkan sebuah bensin dan akan membakar rumah tersebut. Namun Nico masih saja tetap tidak mau mengakuinya dan mengatakan bahwa bukan dirinya yang telah membunuh Alvaro. Oke guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Nico akan mengakui semua kesalahannya kepada Nando? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Roda-Roda Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.